Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat mata bersanad dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan penjelasan terkait pertanyaan yang sering kita dengar, yaitu apa perbedaan antara alif dengan hamzah. Atau terkadang sahabat kita bertanya dengan bahasa lain, apakah antara alif dengan hamzah sama? Baik, saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Saya akan memberikan jawaban ditinjau dari beberapa sisi ya. Yang pertama, kalau ditinjau dari segi sejarah awal mula Islam, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat, pada zaman dahulu itu tidak dikenal yang namanya hamzah. Jadi mereka menyebut hamzah ya alif. Jadi sekali lagi, pada masa awal Islam, yaitu pada masa Nabi Muhammad dan juga para sahabat, huruf hamzah ini belum ada. Huruf hamzah ini tidak dikenal. Mereka menyebut hamzah dengan alif. Sehingga antara hamzah dengan alif ya sama. Itu kalau ditinjau dari segi sejarah. Makanya seorang ulama, Imam Mubarrid, membagi huruf hijaiyah itu hanya ada 28 dengan tidak menghitung hamzah, karena menganggap hamzah ini ya sama dengan alif itu tadi. Dan kalau kita melihat urutan-urutan huruf hijaiyah yang ya kita lama dulu belajar ya, mungkin dari TK kita belajarnya kan selalu diawali dengan alif gitu ya, alif, ba, ta, fa, dan seterusnya. Nah, ulama yang pertama kali mengurutkan huruf hijaiyah yang seperti kita tahu saat ini, ya, karena sebelum urutan huruf hijaiyah yang saat ini, itu dulu sudah ada orang yang mengurutkan huruf-huruf tersebut. Akan tetapi urutan itu disempurnakan yang seperti kita lihat seperti urutan saat ini, yang mana ulama yang berjasa pertama kali mengurutkan huruf-huruf hijaiyah yang dimulai dari alif sampai ya, yaitu beliau Imam Nasr bin Asim Al-Laythi. Beliau wafat pada tahun 89 Hijriah. Nah, pada urutan ini pun juga belum dikenal istilah hamzah. Jadi belum ada bentuk kepala ain, itu belum ada. Nah, cuman pada penulisan huruf yang pertama yaitu alif, inilah sebenarnya yang dimaksud hamzah oleh Imam Nasr tersebut. Makanya kenapa kok beliau meletakkan huruf hamzah pada urutan pertama, yang mana saat itu penulisannya berbentuk alif ya. Alasannya karena hamzah merupakan huruf halqi, huruf tenggorokan yang paling jelas. Diletakkanlah di urutan yang paling pertama. Berarti kalau seperti itu salah dong. Seseorang kalau membaca alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dan seterusnya. Nah, kadang ada orang yang menyalahkan, salah, itu seharusnya hamzah. Nah, ketika disebut dengan alif, ini juga tidak salah. Boleh-boleh saja orang menyebut alif, ba, ta. Makanya kita dari dulu kan belajarnya memang seperti itu ya. Ya nggak salah. Kenapa kok nggak salah? Ya karena memang pada zaman dahulu itu tidak dikenal istilah hamzah. Kenalnya adalah alif. Nah, makanya di sini ada yang menyebut alif di sini adalah alif majazi.
disebut sebagai alif majazi yang hakikatnya ini adalah hamzah. Terus kemudian ada ulama yang lainnya, yaitu salah satunya Imam Sibawayh yang membagi huruf hijaiyah ini ada 29 dengan menghitung hamzah. Dengan menghitung hamzah. Nah, terus kemudian berbicara tentang hamzah yang mana kita sering melihat di dalam mushaf-mushaf kita ya, yang mana umumnya berbentuk dengan kepala ain. Nah, ini bagaimana sejarahnya? Nah, itulah. Jadi dari awal mulanya Islam tidak mengenal istilah hamzah. Terus saking agama Islam ini dari waktu ke waktu semakin menyebar, semakin banyak orang yang bukan orang Arab masuk Islam, akhirnya dirasa perlulah untuk memunculkan bentuk tulisan hamzah. Di mana ulama yang sangat berjasa terkait hal tersebut adalah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Jadi Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi inilah ulama yang membuat bentuk hamzah yang sekarang kita sering lihat di mushaf-mushaf kita. Nah, Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini baru lahir tahun 100 Hijriah. Sedangkan tadi Imam Nasr bin Asim Al-Laifi itu meninggalnya saja tahun 89 Hijriah. Ya, jadi sekali lagi, huruf hamzah yang berbentuk kepala ain yang menciptakan adalah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya, itu diantara persamaan atau kesamaan antara alif dengan hamzah. Jadi kalau dikatakan antara alif dengan hamzah itu beda, ya benar. Dikatakan antara alif dengan hamzah itu sama, juga benar. Ditinjau dari segi sejarahnya itu tadi. Kemudian kita sekarang berbicara tentang perbedaan antara alif dengan hamzah. Yang lebih mudahnya kita memahami perbedaan antara alif dengan hamzah adalah kalau alif selamanya dia tidak bisa berharokat. Jadi alif tidak bisa berharokat fathah, alif tidak bisa berharokat dhammah, alif tidak bisa berharokat kasroh. Akan tetapi kalau hamzah dia bisa berharokat fathah, bisa berharokat dhammah, bisa berharokat kasroh, dan juga bisa tidak berharokat. Maksudnya tidak bisa berharokat di sini, hamzah bisa disukunkan. Ini adalah perbedaan secara simpelnya. Jadi sekali lagi, perbedaan antara alif dengan hamzah adalah kalau alif selamanya dia tidak bisa berharokat, tapi kalau hamzah dia bisa berharokat, juga bisa tidak berharokat, dalam arti bisa disukunkan. Mungkin pertanyaan, loh, bagaimana dengan ayat suratul Fatihah pada ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kan A-nya berharokat fathah. Iya, benar. Dan harus dibaca fathah memang ketika di awal kalimat. Cuman itu yang lebih tepat adalah hamzah. Lebih tepatnya lagi hamzah wasol, bukan alif. Salahkah ketika menyebut alif? Ya juga tidak salah secara total. Kenapa? Karena kan kita sering mendengar ya, seseorang menyebutnya alif lam komariah, alif lam syamsiyah. Kenapa kok enggak hamzah lam komariah, hamzah lam syamsiyah, kan gitu. Ya karena itu tadi, berkaitan dengan sejarah itu tadi. Karena pada zaman dahulu hamzah itu ya nyebutnya ya alif. Makanya kalau berbicara tentang al-ta'rif atau lam ta'rif yang menyebutnya alif lam
qamariyah, alif lam syamsiyah. Gitu. Cuman yang pasti kalau pada alhamdu ini disebut alif secara konsep cara membacanya itu tadi, maka tidak tepat. Yang lebih tepat adalah hamzah wasol. Apa itu hamzah wasol? Hamzah ketika di awal kalimat dia terbaca hamzahnya. Kalau bertemu lam sukun pasti dia difathahkan hamzahnya, berharokat fathah. Tapi kalau dia di tengah kalimat, hamzah wasol ini menjadi tidak terbaca. Sehingga kalau disambung dengan basmalah, kemudian diwasolkan pada suratul Fatihah ayat kedua, maka menjadi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan mi'alhamdu, tapi milhamdu. Hamzahnya menjadi tidak terbaca karena dia hamzah wasol. Berbeda dengan hamzah kopok yang ketika di awal, mau di tengah, mau di akhir, dia tetap terbaca kalau untuk hamzah kopok. Ya, jadi sekali lagi perbedaannya itu tadi ya. Kalau alif selamanya dia tidak bisa berharokat, kalau hamzah dia bisa berharokat, bisa tidak berharokat, dalam arti bisa disukunkan. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau alif dia tidak bisa berada di awal kalimat. Sekali lagi, kalau alif dia tidak bisa berada di awal kalimat. Bisanya dia di tengah kalimat atau di akhir kalimat. Tapi kalau hamzah dia bisa di awal kalimat bisa, di tengah kalimat bisa, di akhir kalimat juga bisa. Contohnya apa? Misalkan yang alif dia berada di tengah kalimat, misalkan minal malaikah. Mala setelah la ini ada alif. Nah, dia di tengah kalimat. Nah, contoh lagi misalkan untuk yang hamzah ketika di awal kalimat iyyaka, ini adalah hamzah. Kalau yang di tengah kalimat misalkan mu'minun, nah itu adalah hamzah di tengah kalimat. Contoh yang di akhir kalimat ja'a, a-nya di akhir kalimat, itu adalah hamzah. Jadi sekali lagi perbedaan yang kedua antara alif dengan hamzah, kalau alif dia tidak bisa berada di awal kalimat, bisanya hanya di tengah atau di akhir kalimat. Sedangkan kalau hamzah dia bisa di awal kalimat, bisa di tengah kalimat, dan juga bisa di akhir kalimat. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah kalau alif, tadi kan alif kan dia hanya bisa di tengah atau di akhir kalimat ya. Nah, perbedaan yang ketiga ini, kalau alif dia selalu bergandengan atau selalu membutuhkan huruf yang lainnya. Artinya dia tidak bisa berdiri sendiri. Sekali lagi, alif dia tidak bisa berdiri sendiri. Sedangkan hamzah dia bisa berdiri sendiri. Maksudnya bagaimana? Jadi alif itu ya selalu membutuhkan huruf yang lain untuk bisa dia itu berdiri di situ, membutuhkan huruf yang lain. Contoh iyyaka, ya, setelah ya ada alif, dia butuh ya. Contoh lainnya misalkan maliki, ma, setelah ma ada alif, dia butuh mim. Jadi selalu membutuhkan huruf yang lain untuk dia bisa berdiri. Sehingga dia kalau sendirian tidak bisa berdiri. Tapi kalau hamzah dia bisa berdiri sendiri. Iyyaka, i sendirian bisa. Ja'a, a sendirian bisa. Ya, itu adalah perbedaan yang ketiga. Kemudian perbedaan yang keempat, kalau alif ya itu tadi ya, bentuknya, posisinya seperti berdiri, terus kemudian dia membutuhkan huruf yang lain untuk bisa berdiri. Dan untuk hamzah
secara bentuknya terkadang dia, atau secara tulisannya terkadang dia ditulis di atasnya huruf wawu, terkadang juga tertulis di atasnya huruf ya, dan juga terkadang tertulis di atasnya huruf alif, atau terkadang berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri, dia tidak ada di atasnya wawu, tidak ada di atasnya huruf ya, tidak ada di atas hurufnya alif. Ada sendiri, misalkan jaa, nah itu kan sendiri, tidak ada di atas huruf wawu, di atas huruf ya, ataupun di atas huruf alif. Ya, itulah diantara persamaan atau perbedaan antara alif dengan hamzah. Jadi sekali lagi, kalau misalkan ada yang mengatakan bahwasanya alif dengan hamzah itu beda, itu ya benar-benar saja, cuman kurang lengkap gitu ya. Dan juga sebaliknya, kalau ada orang mengatakan antara alif dengan hamzah itu sama, ini juga benar saja, benar, tapi juga kurang lengkap. Ya, harus kita memahami ditinjau dari mana dulu nih. Ya, apalagi kalau sudah kaitannya dengan cara membaca Al-Quran, maka nanti di situ lebih cenderung antara alif dengan hamzah ini ada perbedaan. Kalau alif dia makhrajnya ada di al-jawf atau lubang mulut dan tenggorokan, di mana di sini dia sebagai huruf mad, ya, sebagai huruf mad, kawannya di antaranya wawu dan ya. Al-jawf makhrajnya lubang mulut dan tenggorokan, dia tempat berhentinya ada di udara, bukan tidak ada di tenggorokan, tapi ada di udara tempat berhentinya. Tapi kalau hamzah, dia makhrajnya ada di aqsal halqi, ada di pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling bawah. Itu kalau dari segi cara membacanya ya. Ya, mudah-mudahan penjelasan ini bisa difahami ya, meskipun mungkin tidak ada keterangan secara tertulisnya, karena mohon maaf ya, karena memang gaptek ya, tidak bisa menggunakan teknologi secara maksimal. Namun saya pribadi tetap berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan barokah. Syukur alhamdulillah kalau ada yang bisa paham untuk bisa diamalkan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya mengamalkan lagi kepada murid-muridnya, sehingga mudah-mudahan ini semuanya bisa menjadi amal jariah buat saya ya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.